Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kemewahan kota Zurich, terdapat seorang wanita bernama Miyuvi von Harzburg. Ia lahir di lingkungan keluarga terpandang, dengan warisan yang melimpah dari generasi ke generasi. Ayahnya seorang bankir ternama, dan ibunya seorang sosialita berpengaruh, memastikan bahwa Miyuvi memiliki semua yang ia inginkan sejak dari kecil. Dari sekolah elit di Geneva hingga pergaulan di kalangan bangsawan Eropa. Hidup Miyuvi dipenuhi dengan pesta, perjalanan mewah, dan koleksi barang-barang mahal. Pada usia 25 tahun, ia telah mengambil alih sebagian besar bisnis keluarganya, terutama di bidang fashion dan perhiasan. Kekayaannya melimpah dan kehidupannya tampak sempurna di mata orang lain. Namun, di balik semua kemewahan itu ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Setelah pesta-pesta glamor berakhir, saat ia kembali ke apartemen mewahnya yang luas namun sunyi, ia sering merasa kosong. Tidak ada kebahagiaan yang bertahan lama, hanya kesenangan sesaat yang segera memudar. Apakah ini yang disebut kehidupan? Tanyanya dalam hati. Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, ia segera mengabaikannya dan kembali tenggelam dalam gemerlapnya dunia. Dunia bisnis selalu penuh ketidakpastian, dan Miyuvi segera merasakan dampaknya secara langsung. Krisis ekonomi global menghantam berbagai sektor industri, termasuk bisnis fashion yang ia kelola sahamnya anjlok. Investor menarik diri, dan utang mulai menumpuk. Dalam hitungan bulan, bank mulai menyita asetnya. Apartemen yang menghadap Danau Zurich dijual untuk melunasi sebagian hutangnya. Mobil-mobil mewah yang biasa ia gunakan dalam perjalanan bisnis juga diambil. Miyuvi dulu berkeliling oleh kemewahan. Kini harus menghadapi kenyataan yang pahit bahwa ia telah kehilangan hampir segalanya. Yang lebih menyakitkan, orang-orang yang dulu selalu ada di sekelilingnya mulai menjauh. Para teman sosialitanya yang dulu setia menemaninya di pesta-pesta kini menghilang tanpa jejak. Tak ada lagi ajakan makan malam ataupun liburan ke Friend Riviera. Mereka meninggalkan secepat mereka yang datang. Dan puncaknya, tunangannya, seorang pria dari keluarga aristokrat Perancis, juga memutuskan hubungan dengan mereka. "Aku tidak bisa menjalani kehidupan seperti ini," katanya dengan singkat sebelum dia pergi, meninggalkan Miyuvi dalam kehancuran total. Sahabat pintu legenda yang saya muliakan, bertahan di tengah keterpurukan. Hidup di tengah keterpurukan bukanlah hal yang mudah bagi Miyuvi. Yang terbiasa dengan kehidupan serba nyaman, ia terpaksa pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran Zurich dan mulai mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Dari seorang pemilik bisnis besar, ia kini bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil. Setiap hari, ia harus melayani pelanggan, mencuci piring, dan membersihkan sebuah meja. Tangan yang dulu hanya menggunakan perhiasan berlian kini mulai kasar karena pekerjaan fisik. Meski sulit, Miyuvi tetap bertahan. Ia tidak punya pilihan lain. Setiap malam, ia duduk di balkon apartemennya yang sederhana, menatap langit, dan bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya aku cari dalam kehidupan ini? Di suatu hari, di kafe tempat dia bekerja, Miyuvi memperhatikan seorang pelanggan tetap yang bernama Aisyah. Seorang wanita berhijab yang selalu membawa sebuah buku dan duduk di sudut kafe sambil tersenyum ramah pada semua orang. Suatu sore, saat kafe sepi, Miyuvi memberanikan diri untuk bertanya, "Apa yang selalu kamu baca?" Dan Aisyah pun tersenyum dan menjawab, "Ini Al-Quran, kitab suci kami. Karena ini bukan sekedar buku, ini adalah petunjuk hidup," jawab Aisyah dengan lembut. Jawaban itu melekat di benak Miyuvi. Setelah semua yang ia lalui, ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ia telah menjalani hidup tanpa arah? Sejak hari itu, Miyuvi sering berbincang dengan Aisyah. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, kehilangan, dan pencarian makna sejati. Setiap kata yang keluar dari mulut Aisyah terasa menenangkan. Ia berbicara tentang bagaimana Islam mengajarkan kesabaran dalam menghadapi ujian,
Bagaimana dunia hanyalah sementara dan bagaimana kebahagiaan sejati akan ada dalam kedekatan dengan Tuhan. Menemukan hidayah, Miyufi mulai membaca buku tentang Islam. Hari berganti hari, Miyufi mulai membaca buku tentang Islam dan mengunjungi masjid kecil yang ada di Zurich. Setiap kali ia mendengar bacaan Al-Quran, hatinya terasa damai dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pada suatu hari, lebih tepatnya hari Jumat, saat mendengarkan khutbah, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Khatib berbicara tentang makna kehilangan dan bagaimana Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya bahkan ketika seluruh dunia pun menjauh. Saat itu juga Miyufi merasa seakan-akan ayat-ayat itu berbicara langsung kepadanya. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Beberapa bulan kemudian, setelah banyak belajar dan mendalami Islam, Miyufi mengucapkan kalimat syahadat. Dengan hati yang penuh ketenangan, ia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Air matanya mengalir deras, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata kebahagiaan sejati. Sejak hari itu, kehidupan Miyufi mulai berubah. Ia tidak lagi mengejar kemewahan dan status. Kini ia mencari sesuatu yang lebih berarti, ketenangan hati dan keberkahan di dalam hidupnya. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih sederhana, menjalankan salat 5 waktu, dan membaca Al-Quran setiap harinya. Ia juga mulai bekerja di sebuah organisasi amal yang membantu para tunawisma di Zurich. Orang-orang dari masa lalunya kaget dengan perubahan ini. "Kamu dulu wanita paling glamor di Swiss. Sekarang kamu berubah total," kata seorang teman lama. Miyufi hanya tersenyum. "Dulu aku punya segalanya, tapi hatiku kosong. Sekarang aku mungkin tidak punya banyak harta, tetapi hatiku penuh dengan kedamaian." Kini, saat ia duduk di balkon apartemennya yang sederhana, menatap langit malam, ia tidak lagi bertanya-tanya apakah ia bahagia, karena ia tahu jawabannya. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu kebahagiaan yang hanya bisa ditemukan dalam cahaya hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.